Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Empoli secara dramatis aman dari degradasi usai sukses mengalahkan AS Roma dengan skor 2-1 dalam laga Giornata 38 Serie A 2023-2024 yang digelar di Stadio Carlo Castellani. Gol Empoli melalui Matteo Cancellieri di menit ke-13 berhasil disamakan oleh Houssem Aouar di masa injury time babak pertama. Empoli secara luar biasa sukses mengunci kemenangan berkat gol yang dicetak Mbaye Niang di masa injury time. Berkat hasil ini, Roma harus finish di peringkat 6 klasemen dengan poin 63. Sementara itu, Empoli lolos dari degradasi dan menduduki peringkat 17 dengan poin 36. Di match lain, Inter Milan bermain imbang 2-2 kala melawat ke markas Hellas Verona, Stadio Marc Antonio Bentegodi dalam laga Giornata 38 Serie A 2023-2024. Setelah sempat unggul lebih dulu berkat gol Marco Arnautovic di menit ke-10, Inter harus berbalik tertinggal akibat gol Tijani Noslin di menit ke-16. Bahkan Thomas Suslov membuat Verona berbalik unggul ketika laga memasuki menit ke-37. 1 menit masa injury time babak pertama berjalan, Arnautovic kembali mencetak gol untuk membuat skor berimbang. Skor ini tak berubah di babak kedua dan menjadi hasil akhir laga ini. Inter mengakhiri musim sebagai juara dengan poin 94 di klasemen Serie A 2023-2024. Lautaro Martinez mencatatkan 24 gol dan mengakhiri musim sebagai top skor Liga Italia. Dan juga dipermanis dengan Simone Inzaghi yang menjadi pelatih terbaik, kemudian Bastoni menjadi defender terbaik Serie A 2023-2024, lalu Calhanoglu jadi best midfielder Serie A 2023-2024. Kemudian juara bertahan Napoli akhiri musim dengan memalukan, mereka berakhir di posisi ke-10 klasemen Serie A 2023-2024 dengan raihan poin 53. Di laga terakhir mereka cuma bermain imbang melawan Lecce tanpa adanya gol yang tercipta. Di match selanjutnya, Frosinone dipastikan terdegradasi usai menelan kekalahan tipis dari Udinese, sedangkan Udinese bisa bernafas lega dengan kemenangan tersebut karena mereka bisa bertahan di Serie A. Gol tunggal kemenangan Udinese tercipta melalui gol Kenan Davis di menit ke-76. Barcelona menutup musim dengan kemenangan 2-1 atas Sevilla dalam laga Giornata 38 La Liga 2023-2024 yang dihelat di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Laga berjalan 15 menit, Robert Lewandowski membawa Barca memimpin lebih dulu. Namun, gol Youssef En-Nesyri di menit ke-31 membuat skor menjadi sama kuat. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez membobol gawang tuan rumah di menit ke-59. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga. Berkat hasil ini, Barca mengakhiri musim di peringkat kedua dengan poin 85. Di match lain, Mallorca berhasil menang tipis 1-2 saat bertandang ke markas Getafe pada pekan terakhir La Liga 2023-2024. Gaston Alvarez sempat membuat Getafe unggul di awal babak kedua, namun 2 gol Mallorca menit ke-90 yang bermula dari Vedat Muriqi dan 1 lagi di masa injury time via Pablo Maffeo membuat Getafe menelan kekalahan. Momen mengerikan dialami kiper Getafe, David Soria. Dia pingsan di lapangan setelah bertabrakan dengan striker Real Mallorca, Celerine. FC Porto berhasil keluar sebagai juara Piala Portugal dengan kemenangan tipis 2-1 saat berhadapan dengan Sporting di Centro Desportivo Nacional do Jamor. Sporting berhasil unggul duluan di laga ini menit 20 melalui gol Jerry Juste, namun 5 menit berselang Porto berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Evan Nilsson. 4 menit berselang Sporting terpaksa bermain dengan 10 orang usai Jerry Juste mendapat kartu merah, akan tetapi mereka berhasil menahan Porto, sehingga laga dilanjutkan ke babak extra time. Di babak perpanjangan, Porto mengunci kemenangan mereka via penalti Mehdi Taremi. Galatasaray memenangkan gelar Liga Turki ke-24 usai kemenangan atas Konyaspor dengan skor akhir 1-3 di Konya Büyükşehir. Bintang mereka Mauro Icardi mencetak 2 gol untuk kemenangan Galatasaray. Galatasaray mengakhiri musim dengan raihan 102 poin dari 38 laga yang dimainkan. Southampton promosi ke Premier League usai menang 1-0 atas Leeds di final playoff. The Saints naik kasta menyusul Leicester City dan Ipswich Town.
Southampton mencetak gol di laga tersebut melalui Adam Armstrong di menit ke-24. Tim yang bermarkas di St. Mary's Stadium ini hanya butuh 1 musim untuk kembali ke Premier League. Persib Bandung menang atas Madura United di leg pertama Final Championship Series Liga 1 2023-2024. Maung Bandung menekuk Sape Kerap 3-0. Di babak pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol meski sejumlah peluang tercipta. Di babak kedua, Persib bisa mencetak gol ke gawang Madura United melalui Ciro Alves. Persib menambah 2 gol lagi lewat David Da Silva di masa injury time menit ke-90+4 dan 1 gol lagi tercipta ketika laga memasuki menit ke-90+12. Klub Brugge resmi meraih gelar Liga Belgia setelah bermain imbang tanpa gol melawan tetangganya, Cercle Brugge pada minggu kemarin. Hasil ini memastikan The Blauw-Zwart mengamankan gelar juara ke-6 mereka dalam 9 musim terakhir, menunjukkan dominasi mereka di kompetisi domestik. Klub Brugge mengakhiri musim dengan 50 poin, unggul dari Union Saint-Gilloise di urutan kedua dengan selisih 1 poin. Bek legendaris Juventus dan timnas Italia, Leonardo Bonucci, resmi mengumumkan pensiun pada usia 37 tahun dengan Fenerbahce menjadi klub terakhirnya. Dia berharap untuk bisa menembus skuad timnas Italia di Piala Eropa 2024, namun Luciano Spalletti sama sekali tidak memanggilnya untuk skuad bayangan yang berisikan 30 pemain. Leonardo Bonucci menyadari bahwa kini saatnya untuk pensiun dan mengumumkan bahwa laga kontra Istanbulspor akan menjadi pertandingan profesional terakhirnya. Raksasa Premier League Manchester United harus kehilangan bek kiri belia Alvaro Fernandes secara permanen. Pasalnya, pemain 21 tahun itu kini statusnya telah dipermanenkan oleh Benfica. Fernandes pun mendapat menit bermain lumayan tinggi di Benfica. Kini, Benfica mengumumkan bahwa mereka telah resmi mempermanenkan status Fernandes usai mengaktifkan opsi pembelian permanen dengan biaya 6 juta euro. Fernandes dikontrak hingga 2029. Dari kesepakatan ini, MU masih memiliki klausul buyback serta klausul sell on yang berarti MU akan mendapat persentase uang jika Benfica menjual Fernandes ke klub lain. Pratama Arhan menjalani debutnya bersama Suwon FC pada lanjutan K-League 1 2024. Baru bermain 3 menit, bek Indonesia itu langsung dapat kartu merah. Pelatih Suwon, Kim Eun-jung, menurunkan Arhan pada menit ke-73 dalam laga di Jeju World Cup Stadium. Ia melanggar pemain bertahan Jeju Rim Chang-woo. Padahal ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu Arhan sejak bergabung dengan Suwon. Ia sudah menjadi pemain Suwon sejak diumumkan klub sebagai rekrutan anyar pada Januari 2024. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk kekerasan ketika pendukung Lyon dan Paris Saint-Germain bentrok di jalan raya menuju tempat final Coupe de France beberapa jam sebelum kick-off. Para pendukung melemparkan suar dan memecahkan jendela-jendela bus. Dan kabarnya 1 bus dibakar serta 8 petugas terluka. Secara personal, Kane menjalani musim dengan baik pada musim debutnya bermain di Jerman dan juga di luar Inggris. Kane menorehkan total 44 gol dari 45 laga di seluruh kompetisi dengan catatan 12 assist. Dengan memiliki koefisien liga, Kane pun terpilih memenangi sepatu emas Eropa karena 36 golnya memiliki 72 poin diikuti oleh Kylian Mbappe 28 gol 56 poin. Arsenal dikabarkan siap untuk mengaktifkan klausul rilis pemain sayap Athletic Bilbao Nico Williams di bursa transfer musim panas mendatang sebagai upaya mereka menambah penyerang muda baru. Mereka bersedia aktifkan klausul rilisnya sebesar 42,6 juta pounds. Pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif di La Liga musim ini dengan mencetak 5 gol dan 12 assist dalam 31 pertandingan serta memainkan peran kunci dalam timnya. Langkah ini menunjukkan tekad The Gunners untuk terus memperkuat tim mereka dan memastikan mereka tetap kompetitif di level tertinggi. Xavi dikabarkan akan menggelar pembicaraan dengan klub Premier League Chelsea pasca didepak dari Barcelona. Hidup Xavi musim 2023-2024 ini bak roller coaster. Ia sempat mendapat kritikan dan kemudian memutuskan cabut dari Barcelona di akhir musim. Manajemen Blaugrana kemudian membujuknya untuk bertahan dan berhasil. Namun Xavi kemudian mengoceh soal kondisi keuangan klub. Manajemen Barca ternyata menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk memecat pelatih 44 tahun itu. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!